Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil habbati sauda'i shifaa'un min kulli da'in illa sam. Akhrajahu Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah an Abi Hurairah. Status hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam habbatus sauda terdapat obat bagi setiap penyakit terkecuali kematian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 5921. Nah, dari sekian banyak khasiat habbatus sauda, akhirnya para ilmuwan, para ahli kesehatan satu persatu membuktikan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang sudah terungkap kebenarannya adalah habbatus sauda sebagai obat untuk mengatasi hipertensi atau darah tinggi. Dijelaskan dalam buku Dirah Herbal bahwa habbatus sauda terbukti ampuh mencegah dan mengobati hipertensi atau darah tinggi karena beberapa kandungan senyawa aktif yang dimilikinya seperti arginin, asparagin, potasium. Senyawa-senyawa tersebut beraksi dengan cara meningkatkan aktivitas diuretik sehingga membuang racun penyebab hipertensi seperti klor Cl, kalium Kl, dan natrium Na. Selain itu juga dengan cara menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Sumber Trubus 2010. Yaitu salah satu khasiat habbatus sauda untuk mengatasi darah tinggi atau hipertensi yang sudah berhasil diungkap oleh para ahli kesehatan. Selanjutnya, habbatus sauda juga bermanfaat untuk pengobatan penyakit diabetes seperti yang diungkapkan berikut. Tubuh kita memiliki enzim glukosa 6-fosfatase yang berperan dalam metabolisme produksi gula darah. Gula darah agar tetap seimbang dikendalikan oleh insulin. Insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Ketika enzim glukosa 6 terlalu banyak memproduksi gula darah atau insulin tidak lagi bisa mengendalikan gula darah, maka tubuh kita akan kelebihan gula darah. Kelebihan gula darah inilah yang biasa disebut dengan penyakit diabetes atau kencing manis. Untuk menurunkan kadar gula darah, maka kita perlu menurunkan produksi gula darah oleh enzim glukosa 6 tadi dan membantu kinerja insulin dalam mengendalikan gula darah. Salah satu caranya dengan mengkonsumsi habbatus sauda secara rutin. Kandungan senyawa aktif dalam habbatus sauda telah terbukti secara ilmiah mampu melakukan kedua hal tersebut. Kandungan senyawa aktif dalam habbatus sauda tersebut misalnya adalah kromium dan fiber. Selain itu, kandungan senyawa aktif antioksidan habbatus sauda juga sangat berpengaruh dalam menurunkan kadar gula dalam darah. Senyawa antioksidan dalam habbatus sauda misalnya adalah alanine, metionine, timohidroquinone, selenium, tanin dan zinc. Sumber Trubus 2010. Satu lagi, kolesterol. Habbatus sauda juga sudah terbukti untuk mencegah dan mengatasi berbagai keluhan karena kolesterol seperti yang diterangkan berikut. Habbatus sauda mencegah pemupukan kolesterol dan trigliserida dalam darah dengan cara menghambat aktivitas enzim fatty acid sintase. Mohon maaf kalau banyak salah membacaannya karena bukan ahlinya nih dalam bahasa Latin. Jika aktivitas enzim ini rendah, maka kolesterol dan trigliserida akan susah terbentuk. Sumber Trubus 2010. Nah, kesimpulannya begini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kabar kepada kita bahwa ada suatu biji yang bernama habatus sauda, atau biasa disebut juga kalonji, atau biasa disebut juga jintan hitam, atau biasa juga disebut nigella sativa, memiliki banyak sekali khasiat, bahkan bisa digunakan untuk mengobati setiap penyakit. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian satu persatu dibuktikan oleh para ahli. Kemarin sudah terbukti bisa mencegah dan mengatasi berbagai penyakit kanker. Hari ini kita membaca bahwa habatus sauda bisa mencegah dan mengatasi berbagai keluhan hipertensi atau darah tinggi, kemudian mencegah dan mengatasi berbagai keluhan berkaitan dengan diabetes, dan mencegah dan mengatasi berbagai keluhan tentang kolesterol. Jadi kalau masalah kanker, hipertensi, diabetes dan kolesterol, coba Anda berikhtiar berobat dengan menggunakan habatus sauda. Tentu bisa digunakan oleh siapa saja, oleh orang Islam maupun non Islam. Tetapi kalau dia yang menggunakan orang-orang Muslim, menggunakan mengkonsumsi habatus sauda ini bernilai plus. Selain dia bernilai pengobatan, dia juga bernilai ibadah. Ibadah apa? Ibadah berikhtiar mencari kesehatan dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika habatus sauda itu kita makan, kemudian dicerna oleh perut, diedarkan ke darah, ke seluruh tubuh, ke otak, ke jantung. Nah, selama zat-zat aktif habatus sauda itu ada di dalam tubuh kita, insya Allah selama itu pula zat-zat habatus sauda tersebut menjadi saksi bahwa kita ini termasuk orang-orang yang percaya terhadap sabda Rasulullah, termasuk orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.